Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Biasanya kita suka bertanya kepada anak-anak kecil, kalau sudah besar mau jadi apa ya? Tentu saja pertanyaan yang kita ajukan tidak lebih dari sekedar memberi perhatian atau mengajak belajar berkomunikasi. Karena kita sebenarnya tidak menaruh perhatian yang sungguh-sungguh atas jawaban yang diberikan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Mungkin Tuhan tidak bertanya kepada kita mengenai rencana kita, tetapi Dia punya rancangan atau panggilannya kepada tiap-tiap orang percaya. Setiap orang dapat merencanakan sesuatu yang baik untuk kehidupannya, baik untuk masa kini ataupun masa yang akan datang. Tetapi bagi umat Kristiani, kita meyakini bahwa hanya Tuhan yang merancang suatu kehidupan yang terbaik bagi kita. Rancangannya sempurna. Tentu saja ada beberapa fakta yang akan menghalangi iman kita untuk mengetahui rancangan atau panggilan Tuhan. Seperti, mungkinkah Tuhan mempunyai rancangannya yang buat diri saya yang sudah berusia lanjut? Ingat, Abraham berusia 75 tahun ketika Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan memberkatinya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kejadian 12 ayat 2. Atau mungkinkah Tuhan masih mengenapi rancangannya bagi diri saya? Karena saya sudah lama berdoa dan sepertinya Allah sudah melupakan rancangannya. Ingat, Abraham menanti selama 25 tahun untuk mengalami penggenapan panggilan Tuhan, bahwa Abraham menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kejadian 17 ayat 4. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Mungkinkah Tuhan mempunyai rancangannya yang terbaik buat diri saya? Karena saat ini hidup saya penuh penderitaan, banyak pergumulan dan masalah yang datang silih berganti. Ingat, rancangan Tuhan kepada Yusuf untuk menjadi pemimpin yang berkuasa di Mesir. Ia harus mengalami kesukaran demi kesukaran. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur di padang gurun oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf dijual ke tanah Mesir. Yusuf difitnah dan dimasukkan penjara oleh Potifar. Tanpa keyakinan terhadap panggilannya, Yusuf tidak akan kuat bertahan pada saat menghadapi kesulitan. Tuhan memiliki rencana bagi setiap individu. Namun demikian, manusia punya peranan penting agar rencana Tuhan itu tergenapi. Oleh karena itu, yang pertama-tama adalah bagaimana kita mengetahui rancangan Tuhan bagi diri kita sehingga kita dapat meresponinya dengan benar. Pertama, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita akan melakukan segala sesuatu sesuai kebenarannya. Kita juga akan mengandalkan Tuhan karena kita tahu cara berpikir manusia tidak sempurna dan bisa salah. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, maka keputusan atau rencana yang kita rasa benar awalnya terlihat bagus, tetapi ujung-ujungnya berakibat buruk. Kita harus membina hubungan yang intim dengan Tuhan, baik itu melalui doa, pujian, dan perenungan firman-Nya. Maka Tuhan akan memberi hati yang peka untuk mengetahui rancangannya bagi diri kita. Kedua, menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Penyerahan yang benar adalah ketika kita memilih Tuhan dan kehendak-Nya. Sebagai orang percaya, dalam merencanakan sesuatu, kita tidak fokus kepada dunia dengan segala kenikmatannya. Meskipun kita masih berada dalam dunia, namun kita tidak mengikuti kehendak orang-orang dunia pada umumnya. Kehendak hidup orang dunia adalah menemukan kebahagiaan dari harta, kedudukan, gelar, fasilitas mewah, dan berbagai-bagai kesenangan yang memikat. Sebaliknya, orang yang memilih Tuhan dan kehendak-Nya akan menyerahkan hidupnya untuk menuruti kehendak Allah. Ia tidak akan sibuk mencari perkara duniawi yang tidak menopang rencana Tuhan. Pikirannya semata-mata ia arahkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka sekaliannya akan ditambahkan kepadanya termasuk rancangan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Yang ketiga, kepatuhan kepada perintah Tuhan. Langkah utama untuk mengetahui rancangan Tuhan bagi diri kita adalah dimulai dengan kepatuhan atau ketaatan atas perintahnya. Ketaatan orang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya taat kepada perintahnya, tetapi mau tunduk kepada Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Memang kepatuhan atau ketaatan memerlukan kerendahan hati dan kebesaran jiwa, sehingga dapat dilakukan tanpa paksaan atau takut akan hukuman. Kepatuhan kita adalah karena kita mau belajar mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan rela mati untuk menebus kita. Yohanes 15 ayat 10. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, mungkin saat ini kita tidak mengetahui dengan pasti rancangan Tuhan bagi kita. Tetapi ketahuilah Ia tetap menuntun kita. Jangan sia-siakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetaplah belajar melakukan kebenaran Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Maka rancangan yang penuh damai sejahtera itu akan terjadi dalam hidup kita. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!